Baik, selanjutnya ada perhitungan laba rugi dengan metode variable costing. Di sini ada 4 yang kita perlu hitung, yaitu yang pertama yaitu penjualan, biaya variabel, contribution margin, dan laba bersih. Yang pertama yaitu penjualan. Nah, di penjualan ini dihasilkan sejumlah 2.300.000. Dihasilkan dari produk yang dijual sekitar 1.150 unit dikali dengan harga jual yaitu 2.000. Selanjutnya ada biaya-biaya variabel. Yang pertama yaitu persediaan awal. Di sini nihil karena sudah dipakai semuanya. Selanjutnya ada biaya produksi. Yang pertama yaitu bahan baku sebesar 480 seperti yang terdapat pada soal. Yang kedua, tenaga kerja sebesar 720.000. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar 240.000. Dihasilkan dari 2.400 jam dikali 100. Maka jumlah biaya produksi sebesar 1.440.000. Selanjutnya ada persediaan akhir. Di sini ada 60.000 dihasilkan dari 50 unit dikali 1.200. 50 unit ini berasal dari persediaan dikurang dengan harga produk yang dijual, yaitu 1.200 dikurang 1.150, dihasilkan 50 unit. Selanjutnya harga pokok penjualan standar, yaitu dihasilkan dari jumlah biaya produksi dikurang dengan persediaan akhir. Selanjutnya biaya sekitar penjumlahnya yaitu 1.380.000. Selanjutnya biaya usaha variabel. Di sini ada dua unsur yaitu biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi umum variabel. Yang dimana biaya pemasaran variabel ini dihasilkan dari produk yang dijual yaitu 1.150 unit dikali dengan biaya pemasaran variabel yaitu 125 per unit, maka dihasilkan sebesar 143.750. Yang kedua ada biaya administrasi umum variabel, yaitu dihasilkan dari 1.150 dikali 25 per unit. Maka dihasilkan 28.750. Maka jumlah biaya usaha variabel yaitu 172.500. Nah, di sini dapat dihitung untuk jumlah biaya variabel yaitu dari hasil penjualan dikurang dengan jumlah biaya variabel. Nah, jumlah variabel sendiri dihasilkan dari harga pokok penjualan standar ditambah dengan jumlah biaya usaha variabel. Maka dapat ditemukan contribution margin-nya yaitu sebesar 747.500. Selanjutnya ada periode cost. Nah, di periode cost ini ada 3 unsur yang dihitung yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi umum tetap. Yang dimana tiap-tiap unsur biaya ini sudah diterangkan pada soal, yaitu yang pertama BOP tetap, yaitu 140.000, biaya pemasaran tetap 200.000, dan biaya administrasi umum tetap 100.000. Maka jumlah periode cost-nya yaitu 440.000. Maka dapat diperoleh laba bersih dari yaitu dari hasil penjumlahan kontribusi margin dikurang dengan periode cost yaitu 307.500. Nah, setelah menghitung laba bersih dengan metode ini, mungkin pertanyaannya apa yang menyebabkan perbedaan laba bersih dengan metode variable costing dengan full costing? Mungkin orang yang bisa yang saya tunjuk di sini adalah Stita mungkin. Baik, jadi jawabannya itu dalam full costing, biaya tetap produksi dialokasikan ke unit yang diproduksi, sehingga jika ada persediaan akhir, sebagian biaya tetap tertahan dalam persediaan dan tidak langsung menjadi beban periode berjalan yang dapat ditingkatkan, yang dapat meningkatkan laba. Terima kasih.
Ya benar, dalam full costing sendiri biaya tetap produksi dialokasikan ke unit yang diproduksi. Sehingga jika ada persediaan akhir, sebagian biaya tetap bertahan dalam persediaan dan tidak langsung menjadi beban periode berjalan yang meningkatkan laba. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin itu saja yang dari kelompok 6 bisa paparkan ya teman-teman. Jadi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin terkait materi yang kami jelaskan tadi? Mungkin ada yang nanya. Boleh, Ayuma? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apakah mungkin ada kelebihan dan kekurangan dari masing metode yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada variable costing dan full costing dalam pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih. Izin bertanya. Halo? Ya, boleh suara. Perkenalkan, nama saya Putu Suartama dengan NIM 1174. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, jika sebuah perusahaan mengalami fluktuasi produksi setiap kuartal atau setiap bulannya, bagaimana dampak penggunaan variable costing terhadap stabilitas laporan laba rugi dibanding dengan full costing? Apakah sudah jelas? Sudah, baik. Terima kasih suara. Mungkin teman-teman yang lain? Baik, Zahira. Baik, di sini saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaira Taira dengan NIM akhir 1136. Di sini saya izin bertanya, dalam pengambilan keputusan jangka pendek seperti penentuan harga jual ataupun penghentian produksi suatu produk itu, mengapa menggunakan metode variable costing? Lebih disarankan, mengapa tidak menggunakan full costing? Terima kasih. Baik, terima kasih Zahira. Mungkin lagi 2 pertanyaan. Boleh, Jenny? Izin teman-teman, tadi saran dari ibunya kita kasih tapi dibahas minggu depan. Nah, jadi saya juga mengajukan satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu, sebelumnya perkenalkan saya Eglin Efridia Saragih dengan NIM akhir 1160. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana perspektif kalian tentang pernyataan jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, laba metode variable costing akan lebih tinggi dari laba full costing. Terima kasih. Oke, mungkin untuk terakhir Jenny. Baik, Manda, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putu Jenny Mahayani dengan NIM akhir 1052. Di sini saya izin bertanya, bagaimana sih cara perusahaan itu buat memanfaatkan perbedaan antara full costing dan juga variable costing untuk mengatur strategi laporan laba rugi mereka agar bisa terlihat lebih menguntungkan. Oke, baik. Apakah presentasi bisa ditutup atau ada yang ingin
mengajukan beberapa ini mungkin pertanyaan di materi sebelumnya. Baik, jika tidak ada, kami dari kelompok 6 akan mengakhiri presentasi kami. Mohon maaf apabila kesalahan ataupun kesengajaan yang kami lakukan. Saya pamit undur diri sebagai moderator dan juga kelompok 6. Saya ucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.